kita ada tapi sedikit tentang itu, tapi ikutan. Ini pejabat negara, ini sinting dan jahat saudara. Jahat, kenapa jahat? Karena orang lagi mau mati kesusahan. Dan saya hormati para senior, tokoh-tokoh politik dan juga pergerakan rakyat yang disebutkan beberapa kali tadi. Selamat sore, selamat datang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harusnya dengerin aja. Dengerin isi pidato itu sudah mau saya kutip kalau saya ngomong bawah gitu. Jadi kami membangun namanya poros guru perubahan. Poros guru perubahan itu anggota keluarganya itu keluarga besar kita itu sekitar 6 juta. Selebihnya adalah ada 58 juta yang harus kita berikan penjelasan tentang kenapa perlu menjadi rakyat. Kalau saya adalah Pak Kiai Aman dan sebagainya, itu bagian dari ilmu yang saya dapatkan setelah kalau kita berbicara kepada target grup dan kita kampanye. Jadi itu bagus sekali. Kalau saya pidato di sini sebenarnya kita di sini sudah sama semua, dan kita tinggal berada di lapangan gitu. Dan intinya perubahan itu memang hanya ada di dua orang ini, dan kita butuh perubahan. Yang tidak mau perubahan ya artinya siap dengan keadaan yang begini-begini saja atau makin buruk. Nah itu yang ingin dijelaskan ke masyarakat. Kalau buruh itu jelas lah, buruh banyak sekali agenda-agenda yang harus ada perbaikan, dan kalau tidak dilakukan perubahan dia akan membuat ekspor miskin, daya beli nasional menurun, UMKM makin rendah pendapatannya, dan Indonesia makin terpuruk. Kira-kira gitu. Jadi pendapatan buruh itu menghidupkan UMKM, menghidupkan kecil dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi kita itu 57% disumbangkan dari belanja rakyat. Jadi kalau rakyat kita nggak punya uang untuk belanja, maka ya nggak ada pertumbuhan ekonomi atau nyungsep. Jadi itu yang salah satu membangun kesejahteraan rakyat melalui instrumen peningkatan pendapatan dari para buruh yang memang kalau dibandingkan dengan berbagai negara kita masih terbuka ruang untuk dinaikkan. Itu ada studinya. Jadi kalau sekarang katakanlah nilainya X, kita mungkin masih bisa menjadi 1,3X, bisa 1,6X dan seterusnya. Jadi itu sebetulnya yang kita dorong. Dan itu bisa terjadi kalau memang tadi yang disampaikan oleh Pak Saganda dan teman-teman tadi terjadi efisiensi dari dulu negara-negara ini. Nah kalau itu ada terjadi efisiensi, bahkan ada suap menyuap, pokok penyokok, kemudian pajak yang nggak karu-karuan, kemudian ada lagi logistik sistem yang sangat tidak efisien. Itu memang kemudian dia membuat menjadi susah orang buruh Indonesia. Tambah lagi kesalahan. Nah faktor kesalahan ini penting karena memang orang berusaha boleh, orang kaya raya boleh, tapi nggak boleh usaha. Nah banyak peraturan undang-undangan kita atau kebijakan-kebijakan kita yang mempersilahkan orang berusaha, bahwa bahkan negara. Jadi ada diakui Pak Rahmat oleh Pak Tuan Besar kita Luhut Binsar Panjaitan. Semoga dia cepat sembuh dan bisa berkarya membuat perbaikan bangsa. Diakui ada 3,3 juta hektar, 3,3 juta hektar kebun sawit masyarakat. Itu yang diambil dari tanah rakyat, tanah negara. Dengan satu undang-undang namanya Undang-Undang Omnibus Law, ada pasal yang bilang itu terjadi
bisa dibuktikan. Itu 3,3 juta hektar itu, kalau satu sawit sebulan 4 juta, sekitar 14 triliun sebulan. Setahun berapa? 400 triliun dan kira-kira berapa puluh tahun. Jadi memang serangan itu dapat jalannya di negeri ini oleh rezim ini. Contoh PCR, ini saya mau ulangi nih, saya dendam dengan dendam. PCR tahu kan? Yang periksa itu pahaman PCR itu ketika orang udah mau mati, ya mau mati, dia nggak punya uang harus periksa PCR 2,5 juta, bahkan pernah sampai 3 juta. Ternyata di belakang itu ada perusahaannya gengnya Ektok itu, ada Koba gengnya untuk bisa pakai. Jawabannya kita ada tapi sedikit tentang itu, tapi ikutan. Ini pejabat negara, ini sinting dan jahat saudara. Jahat, kenapa jahat? Karena orang lagi mau mati kesusahan, kemudian semasa itu harga di luar cuma 200.000, padahal kita 80.000. Di sini bisa 2 juta sampai 2,5 juta, kemudian turun lagi 1,5, 1 juta yang lama, baru sekarang normal. Udah akumulasi dari 23 triliun. Duit masyarakat dan terpaksa. Kalau dia berkhidmat kepada rakyat, dia nggak mungkin panggil perusahaan adiknya atau kakaknya. Dia akan panggil, hei ini apa maksud kamu? Umur kamu 200 tahun, kamu pasti dan kamu punya 43.000 outlet di seluruh Indonesia. Dengan 200 tahun kamu pasti punya supply chain ke atas ratusan perusahaan-perusahaan terkenal di seluruh dunia. Kamu pasti punya. Sediakan PCR untuk rakyat saya, jual harga sembako bayar naik 10-20% masuk oke lah. Siapa? Pasti bisa. Tapi ini enggak, dipanggil swasta. Panggil swasta, ada hubungan saudara, gitu kan? Kalau enggak, duit triliunan. Swasta jahat Pak ini, Pak, jahat. Ini jahat dan kalau betul ini berpotensi untuk memimpin bangsa ini. Wah, ini kalau bangsa kita itu seperti itu bisa. Ganti. Jadi kita serahkan tadi. Saya tidak ini, terus terang aja. Pak saya tolong baptiskan sendal saya. Jadi kira-kira itu dan banyak rezim ini memberikan seperti itu. Jadi kita ingin perubahan, kita ingin ganti rezim, bukan ganti orang. Rezim itu cara berpikir, cara pandang, cara bertindak, cara membuat kebijakan. Itu namanya rezim. Nah kita nggak mau rezim utang yang belasan triliun, yang sekarang setiap anak tuh 36 juta, bayi lahir langsung punya utang 36 juta. Berat ya, beliau wajah sih, mudah-mudahan bisa ya. Wajahnya bersih. Saya balikin mau wajah saya harus kayak kotor itu. Kalau ini bersihnya orang soleh ya, orang soleh. Berarti dia anak soleh biasanya bisa memimpin bangsa ini mudah-mudahan ya. Saya percaya itu, saya percaya ada sentuhan yang memang luar biasa. Insya Allah. Mudah-mudahan spiritual ya. Mudah-mudahan juga seperti itu dan kita beruntung banget. Saya kan hubungannya nggak terlibat dalam perusahaan bisnis, tidak pernah menjadi perusahaan yang mikirnya untung gitu. Ya, lahir aktivis yang lawan. Ini penting. Aktivis banyak, apalagi kalau sekarang nih. Jadi aktivis, contohnya ini juga, jauh juga. Kalau mereka ini aktivis yang lawan, karena dia lahir zaman Orde Baru. Gitu. Jadi dua-duanya lawan, dua-duanya kritis. Alhamdulillah sekarang pada posisi sekarang. Dan insya Allah kita kerja keras, saya juga mohon banget kita jadikan dia presiden seperti itu. Dan kita insya Allah akan menikmati perubahan itu dan supaya kita bisa sejahtera, dihormati. Semuanya juga pengen nangis ya, seperti itu kita tanyakan dulu Anies Mohaimin Presiden Wakil Presiden. Anies Mohaimin Presiden. Anies Mohaimin Presiden. Anies Mohaimin Presiden. Merdeka. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.